Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para siswa-siswi MTS Negeri 9 Sleman, alhamdulillah kita memasuki tahun pembelajaran baru, di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA. Sebelumnya, perkenankan untuk pelajaran IPA kelas 7. Insya Allah nanti pada semester ini akan saya dampingi untuk belajar, di mana nanti sementara ini karena baru ada wabah COVID-19, kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Semoga para siswa bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan untuk seterusnya dengan rajin dan penuh semangat dari rumah, dibimbing dengan keluarga ataupun belajar mandiri untuk mulai pembelajaran di tahun ini. Baik, selanjutnya mari kita saksikan tampilan berikut ini. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPA dengan bab awal yaitu tentang besaran dan satuan. IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam semesta. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan satuan-satuan yang diturunkannya. Tujuannya kita bisa mengidentifikasi mana besaran-besaran di dalam fisika yang bisa diukur dan yang tidak bisa diukur. Kemudian satuan yang berlaku secara internasional, kemudian mengkonversi satuan panjang, masa, waktu, dimulai dari hal-hal yang sederhana dan dilanjutkan dengan mengkonversi besaran satuan turunan. Dalam pembelajaran IPA, sebaiknya kita melakukan pengamatan, kemudian eksperimen atau percobaan, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran. Nah, pengukuran tentu ada besaran-besaran yang bisa diukur. Suatu hal yang bisa diukur disebut dengan besaran. Contohnya panjang meja, massa beras, suhu badan bisa diukur. Itu adalah besaran fisika. Yang bukan besaran atau sesuatu yang tidak bisa diukur, maka itu bukan besaran. Misalnya kesenangan, kemudian misalnya itu suasana hati atau keceriaan, nggak bisa diukur, maka itu bukan besaran. Nah, yang kan kita pelajari di sini adalah sesuatu yang bisa diukur, disebut dengan besaran fisika. Pengukuran itu nanti menghasilkan kuantitas atau besarnya, nilai ukur. Misalnya panjang yang kita ukur, masanya, massa beras itu 10 kilo atau 5 kilo, atau panjang meja itu 1 meter misalnya. Itu adalah nilai atau kuantitasnya. Dalam pengukuran kita menggunakan alat ukur. Misalnya kita mengukur dengan mistar atau penggaris, kemudian menimbang itu dengan timbangan atau neraca, itu adalah alat ukurnya. Kemudian hasilnya nanti, maka hasilnya adalah nilai dan satuannya. Ada satuannya. Ya, satuannya panjangnya itu meter, itu adalah satuannya. Ini satuannya, ya, panjangnya itu meter, satuannya nilai itu misalnya 2 meter. Atau misalnya mengukur massa berasnya itu adalah 5 kilogram di sini. Nah, agar satuannya itu sama diakui atau dimengerti, maka ada standar ukuran dengan kilo atau meter. Nah, itu adalah standar ukuran. Sistem satuannya yang diakui secara internasional atau yang diakui secara lokal. Nah, supaya alat ukurnya tepat, maka alat ukurnya harus dikalibrasi, distandarkan.
semuanya itu harus saling bersinambungan, saling sinkron. Nah, satuan yang diakui secara nasional seluruh dunia namanya satuan internasional, disingkat dengan SI, satuan internasional. Nah, untuk peta konsep yang akan kita pelajari adalah besaran fisika secara konsep, kemudian arahnya, ada besaran pokok, kemudian besaran turunan yang diturunkan, kemudian arahnya. Kalau dia itu tidak memiliki arah maka disebut besaran skalar. Jika ada arahnya besaran vektor. Ya. Sementara kita pelajari yang besaran pokok, konsep besaran pokok dulu. Nah, besaran pokok yang menjadi dasar adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Kemudian ini diturunkan, disebut dengan besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Besaran secara arah, ada besaran skalar yang tidak punya arah, ada besaran vektor punya arah. Yang tidak punya arah itu misalnya itu massa tidak punya arah. Kemudian besaran vektor itu yang punya arah, misalnya kecepatan. Ya. Oke, untuk awal-awal kita lanjutkan dulu. Besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang ditentukan. Yang pertama contohnya adalah massa, panjang, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Satuannya, satuan dalam secara internasional, satuan internasional SI, panjang massa itu kilogram, kemudian panjang meter, waktu second atau detik, kemudian kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, jumlah zat mol, dan intensitas cahaya itu kandela. Jadi usahakan ini dihafal karena besaran pokok itu cuma ada 7. Ini dihafalkan saja. Selain ini berarti besaran turunan. Sekali lagi, besaran pokok ada 7. Diurutkan panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Ini ada 7. Selain ini berarti nanti besaran turunan. Itu baru mudahnya itu. Apa itu panjang? Nah, berarti panjang adalah suatu lintasan yang terjadi di ruang hampa yang dilalui oleh cahaya dalam waktu 1/297924558 second. Nah, ini didefinisi dari panjang. Apakah panjang 1 meter itu? Ternyata definisinya ini. Kemudian massa 1 kg itu apa? Nah, 1 kg itu adalah massa dari 1 kilo, massa dari silinder platinum iridium, nah, yang tingginya 39 mm dan diameternya 39 meter. Ini disimpan di Paris, Prancis untuk standar, biar 1 kilo itu ukurannya sama, ada standarnya. Ini nanti setara dengan 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Biar bermudah. Kemudian waktu itu satuannya adalah 1 second atau 1 detik. 1 detik adalah waktu sebanyak 919263170 kali getaran yang dilakukan oleh atom cesium 133. Ini angkanya misalnya kok panjang, kok banyak, nggak perlu dihafal, kira-kira hanya sekilas nggak apa-apa untuk angkanya. Yang penting ini adalah getarannya, getaran dari atom cesium 133, ya. Jadi nggak usah takut dengan angkanya, nanti nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita minta dengan besaran turunan. Ingat, besaran turunan itu selain yang 7 tadi. Luas itu diturunkan dari panjang sama lebar. Volume, panjang, lebar, tinggi. Kecepatan
Ini jarak dibagi waktu, kemudian massa jenis, massa dibagi volume, dan percepatan, perubahan kecepatan dibagi waktu. Ya. Oke, kemudian berikutnya untuk materi terakhir yaitu metrik dalam satuan internasional. Ini kalian tentu sudah familiar. Jika dipangkatkan 1 atau 10 kalinya, maka disebut dengan deka. 100 kalinya hekto, 1000 kalinya kilo. Nah, ini mega. Jadi kalau ada ukuran mega, giga, tambah banyak lagi, pangkat 10 atau 1 triliun itu tera. Nanti ada peta ekstra. Kalau yang kecil, metrik nanti yang kecil itu desi, sentimili, ini sudah terbiasa ya. Nano ya, seper 1 miliar, pangkat negatif 9. Seper 1 triliun pico, ada femto, atau itu seper juta triliun. Nah, ini untuk metrik satuan. Ya, oke. Kita cukupkan belajar kali ini. Nanti dilanjutkan, kalian mencari referensi yang lain, silahkan bisa cari di Google atau di mana saja. Untuk terakhir, kami harapkan para siswa untuk membuat tabel seperti ini, ya, di buku tulis tentunya, kemudian dikerjakan isian titik-titik ini. Kalian cari di referensi. Setelah itu kemudian diisi di foto, nanti dikirimkan ke alamat WA yang sudah tertera. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Silahkan para siswa cermati lagi, kemudian kerjakan tugasnya. Tetap semangat, jaga kondisi. Semoga kita bisa diberikan kesehatan dan berkah dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi